tanda balik, dan hal yang berkaitan dengan ibadah. Seperti minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang haid. Haid atau darah haid merupakan darah kotor karena hasil pembusukan sel telur yang sudah matang. Jika darah haid tidak dapat keluar, maka akan membahayakan bagi kesehatan wanita. Jangka waktunya itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Nah, bisa juga sampai 3 hari, 7 hari, dan yang paling banyak adalah selama 15 hari. Adapun tanda balik bagi laki-laki, yaitu mengalami mimpi basah atau ihtilam. Al-ihtilam atau mimpi basah, yaitu keluarnya air mani saat dalam keadaan tidur bagi laki-laki. Mimpi basah ini bagi laki-laki merupakan salah satu tanda dari baliknya seorang laki-laki. Oleh karenanya, jika seorang laki-laki mengalami mimpi basah, ia menjadi junub dan wajib untuk mandi besar agar bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Contohnya bisa juga tawaf dan mengaji. Sedangkan orang yang mengalami mimpi basah disebut dengan muhtalim. Jika terjadi keraguan mengenai apakah yang keluar itu adalah mani, air mani, atau bukan, maka dihukumi tidak junub dan mandi besarnya pun tidak menjadi wajib. Nah, jika bermimpi basah sebelum azan subuh saat bulan Ramadan, maka puasanya tidak batal dan wajib untuk mandi besar sebelum tiba azan subuh. Kemudian, apabila mimpi basah di saat dalam keadaan berihram pada haji, maka tidak akan membatalkan haji. Namun muhtalim atau orang yang bermimpi basah wajib untuk mandi besar. Bagi laki-laki maupun perempuan, ketika menjelang balik, maka akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu perasaan gelisah, emosi yang labil, badan menjadi lemas bagi perempuan, dan perut terasa mual bagi perempuan. Dan ini sebenarnya adalah normal dan biasa terjadi bagi semua perempuan dan laki-laki karena adanya perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh. Adapun cara-cara agar bisa mengatasi gelisah menjelang balik, yaitu yang pertama adalah minum susu. Karena susu merupakan minuman yang mengandung nilai gizi yang sangat tinggi. Ia dapat menggantikan zat besi yang hilang dari tubuh selama haid. Yang kedua yaitu berolahraga. Olahraga secara rutin dan terkontrol dapat menyehatkan tubuh. Olahraga yang cukup juga dapat mengeluarkan zat endorfin atau keringat dari tubuh. Keringat merupakan zat kimia alami sehingga dengan keluarnya dapat membuat tubuh menjadi nyaman, sehingga tubuh pun menjadi sehat. Yang ketiga yaitu tertawa. Tertawa yang ikhlas dan alami adalah wujud dari rasa kebahagiaan seseorang. Namun, jangan banyak tertawa. Tidak baik bagi jiwa. Tertawa yang diperlukan hanya sekitar 5-10 menit. Nah, agar dapat merangsang keluarnya zat endorfin dan serotonin. Keduanya merupakan zat yang baik untuk otak. Cara kita agar dapat tertawa salah satunya adalah dengan melihat atau membaca sesuatu yang lucu seperti komedi. Yang ketiga yaitu berbagi perasaan. Kita membutuhkan orang lain untuk mengurangi beban hidup. Orang lain itu bisa keluarga atau teman sebaya. Ketika kita berbagi masalah dengan orang lain, mungkin orang lain bisa memberikan solusi permasalahan yang kita alami. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melakukan hobi. Hobi apapun, baik itu kamu suka membaca, berolahraga, bermain basket, futsal, atau bagi perempuan suka memasak, maka lakukanlah kegiatan yang bermanfaat dengan melakukan hobi tersebut, agar dapat mengalihkan perhatian kalian dari kegelisahan,
apalagi kegiatan itu sangat digemari. Yang selanjutnya yaitu tidur. Tidur yang cukup dapat membantu mengendalikan emosi. Tidur juga akan membantu melupakan pikiran-pikiran yang meresahkan. Oleh karena itu, siapkan ruang yang baik untuk tidur dan jangan minum kopi menjelang tidur. Yang terakhir adalah menangis. Menangis memiliki arti yang banyak seperti ungkapan bahagia, terharu, penyesalan, atau sedih. Menangis dapat membantu otak mengeluarkan zat-zat yang tidak baik bagi otak. Zat itu berupa adrenalin yang membuat kita menjadi tegang atau cemas. Bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik, dengan tanda bagi perempuan sudah haid dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah, maka mereka telah menjadi mukallaf, yaitu orang yang mendapatkan beban beribadah sesuai dengan kemampuan. Beribadahnya yaitu wajib melaksanakan ibadah seperti sholat wajib. Jika tidak, maka ia akan berdosa dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan untuk menutup aurat. Adapun kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah balik, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua yaitu puasa wajib atau puasa Ramadan. Yang ketiga adalah berakhlakul karimah, berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu menutup aurat bagi perempuan, sesuai dengan surah Al-Ahzab tadi yang sudah disebutkan. Aurat bagi perempuan itu adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Maka wajiblah bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya atau menutup aurat kecuali wajah atau muka dan kedua telapak tangan.